Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini ada informasi yang mengejutkan menurut saya. Jadi penggugat ijazah Pak Jokowi menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Sontak ini menjadi sorotan ya, menjadi sorotan publik, mendapatkan respon dari netizen. Netizen sampai bilang puncak komedi, kemudian ada yang bilang maling teriak maling, palsu teriak palsu, dan yang lainnya. Dan menurut berita yang saya dapat, ini sebenarnya orang yang memasukkan dokumen itu sudah dilaporkan sejak tahun 2023, yang pada akhirnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Gembar-gembor menuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata dianya sendiri malah jadi tersangka pemalsuan dokumen. Ya, itulah kelakuan Zainal Mustafa. Zainal yang menjadi pengacara tim tolak ijazah palsu Jokowi ditetapkan Polres Sukoharjo sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu, mulai dari surat keterangan pindah, transkrip nilai hingga NIM untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Kasus pemalsuan ini sebetulnya ketahuan sebelum pemilu, tapi polisi menunda pemeriksaan saat pemilu dan baru dibuka lagi sekarang ketika sudah selesai pemilu. Nah, kalau yang ini sih nggak perlu dilaporin Pak Jokowi, tapi sudah dengan sendirinya jadi tersangka ya. Kok bisa sih palsu teriak palsu? Kalau yang ini sih memang Pak Jokowi nggak usah repot-repot melaporkan ya. Melaporkan laporan naik dari A2 itu naik ke laporan polisi sudah tanggal 16 Oktober 2023. Jadi untuk penetapan tersangka ini tersendat kemarin karena yang bersangkutan kan nyalek mas, nyalek. Akhirnya kami harus menunggu sampai Presiden Prabowo diangkat dan alhamdulillah nyalek pada tanggal 21 April 2025 saya sudah mendapatkan penetapan tersangka. Dan saya juga sudah mendapat SP2HP tentang perkembangan hasil penyidikan ini. Jadi sudah diberikan kepada saya. Nah, pasal yang disangkakan adalah pasal 263 ayat 2 mas. Karena dia sudah menggunakan NIM-nya orang yang notabene menggunakan NIM orang dari UMS. Kami ketahui itu baru tahun 2019. Yang mana pada tahun 2019 kami kan mengecek ke Dikti Semarang. Akhirnya kami mendapat jawaban yang intinya bahwa yang bersangkutan ini adalah pindahan dari UMS gitu, terus kuliah di Unsa. Nah, setelah itu kami saya sebagai lawyer kan sangat prihatin mas. Akhirnya kami mengecek lagi ke UMS, apakah benar si oknum ini benar-benar lulusan dari pernah kuliah di UMS dengan NIM yang sudah saya sampaikan tadi. NIM itu ternyata NIM-nya orang. Kami mengecek ke UMS mas, benar-benar pada tahun 2020 saya mendapatkan surat bahwa dari keterangan dari pihak UMS itu NIM-nya Anton Wijanarko yang notabene mahasiswa tersebut tidak berlangsung kuliah di situ, akhirnya dipakailah oleh oknum tersebut tanpa izin. Nah, setelah ini apa harapannya Bu? Harapan saya segera ada pemeriksaan tersangka, dan harapan saya oknum ini karena pasalnya di atas 5 tahun mohon ditahan, diamankan, karena biar tidak ada korban-korban yang lain, karena oknum ini menggunakan gelar sarjana hukum untuk menjadi pengacara itu dengan cara yang tidak benar, menggunakan nilainya orang. Wah, berarti gelarnya dipertanyakan dong. Pemalsuan dokumen menggunakan NIM orang lain. Waduh, ini sih sudah memalukan ya. Netizen sampai berkata seperti yang saya bilang tadi, palsu teriak palsu, terlalu sibuk nyari kesalahan orang dan ingin mempermalukan orang lain sih. Jadinya sekarang Tuhan tunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian selain itu, puncak komedi. Puncak komedi minggu ini, menggugat tentang ijazah palsu jadi tersangka pemalsuan. Langsung dilaporkannya sama lawyer. Dari dulu ya dilaporkannya, yang pada akhirnya ada penetapan tersangka. Berarti sudah ada bukti-buktinya.
Tahu gak kalian? Pengacara yang kemarin melaporkan tentang ijazah Jokowi itu palsu, ternyata dia sendiri memalsukan dokumen. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak ya kan melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. aduh, gak berkaca sih, gak apa ya, gak mawas diri kalau kata orang tua dulu gitu loh. Jadi kalau Anda mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu atau tidak, harusnya tanya dulu diri Anda, apakah memang saya itu benar dalam posisi sekarang melaporkan ijazah Jokowi, atau saya justru yang salah arah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kalau kita jadi seorang Jokowi, ya, kenapa luar biasa dingin sekali sih? Dari serangan segala penjuru gitu ya, ketika dia jadi presiden sampai setelah jadi masyarakat biasa, itu luar biasa loh. Tetapi pernah nggak teman-teman bertanya, kenapa Pak Jokowi sedemikian hebatnya dalam menangani keadaan itu? Bahkan sekarang kita juga sama-sama tahu, mulai organisasi sayap para penggugat berharap dan meminta proses yang dilakukan dengan cara mediasi untuk menunjukkan ijazah palsu atau tidak. Kenapa pakai mediasi gitu? Lanjut aja pakai secara hukum gitu. Nah, kemudian kita lihat juga Amin Rais udah buang badan, cuci tangan ya. Sama seperti Tifa juga, pembicaranya dia selalu mengomong referensi yang dia dapat dari apa? Dari profesor gitu ya. Dari dokter ya. Dari Rismon ya kan, dari ahli lah yang dianggap ahli, Roy Suryo gitu. Artinya itu udah cuci tangan gitu. Karena kalau memang proses yang terjadi apa yang dilakukan tim Pak Jokowi ya, emang itu akan bikin banyak masuk mereka gitu ya, terpidana mereka. Nah sekarang mulai kocar-kacir mereka gitu ya. Saya sekali lagi mau bicara, hebat sekali Pak Jokowi ya. Yang saya pantau adalah ketika Pak Jokowi didatangi oleh para nini-nini ya, aki-aki ya, ketika mereka pulang, Pak Jokowi pintar sekali, dia panggil wartawan, dia tunjukin tuh ijazah, tidak boleh ada foto. Itu apa artinya? Ya, itu ditunjukkan ke psikologis wartawan, psikologis war ya kan, yang membuat orang sebenarnya makin menjerit, makin berteriak. Emang yang diinginkan Pak Jokowi seperti itu. Lama-lama kalau ngadepin Pak Jokowi mereka bisa stroke gitu. Percaya sama saya. Dan memang benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rusen ini, Pak Jokowi sudah memperlihatkan ijazahnya dari mulai SD, SMP, SMA sampai S1 itu ke wartawan, bukan ke orang-orang yang memang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Saat ini sinyal untuk memastikan bahwa kekuatan hukum yang disiapkan Jokowi itu memberikan pesan bahwa posisi politik Jokowi itu adalah posisi yang ofensif ke depan. Paling tidak, itulah yang dikatakan oleh tim kuasa hukum Jokowi setelah bertemu dengan Jokowi sendiri dan melakukan hearing bersama atau dengar pendapat bersama untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang Jokowi maui, apa yang Jokowi harapkan dari kerja-kerja yang sedang disiapkan oleh tim kuasa hukumnya. Paling tidak, pernyataan tim kuasa hukumnya bahwa sudah 75% seluruh berkas gugatan balik itu telah siap, Jokowi dan tim kuasa hukumnya siap untuk berperang di pengadilan sebagai tempat yang paling tepat untuk melakukan proses yang sebaik-baiknya dengan adu data, adu argumen, dan memastikan narasi yang ada itu bukan narasi kebencian. Itulah yang dimaksud oleh Jokowi, bahwa ada tempat yang jauh lebih tepat, ada waktu yang jauh lebih tepat, dan karena itu siapapun yang ingin mempersoalkan Jokowi, termasuk ijazahnya, mungkin
harus juga berpikir yang sama, bahwa di pengadilan dan di waktu yang sama dan tepat di pengadilan juga, semua pihak duduk bersama dan semua pihak berusaha untuk memainkan peran masing-masing, baik sebagai yang menggugat maupun yang tergugat, untuk masing-masing menunjukkan buktinya, apakah memang Jokowi yang melakukan pembohongan ataukah orang-orang yang selalu berkata bahwa ijazah Jokowi itu bohong dan palsu belaka, mereka itulah bisa membuktikan bahwa apa yang mau ditunjukkan Jokowi itu semua salah semuanya. Inilah teman-teman yang menjadi ujian yang kita tunggu-tunggu bersama, bahwa siapa yang akan menuai manfaat besar dari proses hukum yang akan terjadi. Tetapi paling tidak tim kuasa hukum Jokowi yang sudah mengatakan 95% naskah tuntutan balik atau pembelaan diri Jokowi itu telah siap dan rampung dengan segala bukti yang disiapkan, itu menunjukkan bahwa Jokowi dan timnya sangat percaya diri dan punya berbagai macam alasan untuk tampil meyakinkan dan mempunyai seluruh hal yang dituduhkan sebagai palsu, bahwa Jokowi punya ijazah SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, semuanya asli. Ya, artinya Pak Jokowi tidak tinggal diam, makanya menemui tim kuasa hukumnya untuk memproses ini lebih lanjut. Bahkan tim kuasa hukumnya sudah mengantongi nama-nama yang akan dilaporkan dengan alasan sudah membuat kegaduhan, membuat narasi buruk, ataupun mencemarkan nama baik. Nah, itu dia. Oke teman-teman, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.